Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing pada saat pagi hari ini. Gembala, BPJ, dan seluruh tim pelayanan pada hari ini mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Biarlah kita dengan kesungguhan hati kita datang beribadah dan memuliakan nama Tuhan kita di surga pada pagi hari ini. Kita bersyukur di mana sepekan yang sudah kita lewati dengan pertolongan Tuhan, sehingga pada saat ini kita tetap sehat, kuat, dan juga kita beroleh berkat yang datang daripada Allah. Jemaat Tuhan sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Kita mengucapkan iman pengakuan rasuli kita di hadapan Tuhan, yang dimulai dari kata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Kepada Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang memberikan kehidupan dan selalu memberikan nafas kehidupan bagi kami selaku anak-anak Tuhan pada saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di mana pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Sepekan yang sudah kami lewati dengan pertolongan Tuhan, hingga pada saat ini kami berada di hadapan Tuhan, ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan di surga. Berkati kami pada saat ini Bapa, layakkan penyembahan kami pada hari ini. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan terima kasih ada kesempatan buat kita pada pagi hari ini untuk menghampiri Tuhan di tempat yang kudus. Kita bersyukur dan terima kasih sampai detik hari ini Tuhan juga sentiasa mau memberkati kita. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita angkat pujian Dia Raja. Dan mungkin selama ini Bapak Ibu bersama dengan keluarga di rumah kaku untuk bertepuk tangan dan untuk menari untuk Tuhan. Dan saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, mari kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Dia Raja. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bahagia, karena Dia Raja, Dia yang berkah. Tuhan kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Sama-sama. Yang berjaya, seluruh semesta sujud dan nyembah. Yuk melompat ke Tuhan. Mujizat telah terjadi,
Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kau yang layak terima pujian Tuhan. Ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya mengajak kita membuka buku Alkitab kita yang terdapat di Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 12. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun.
Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Ayat 12, "Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Sekian pembacaan Alkitab. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Di sini saya akan membaca nama anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, adik Jennifer Devliani tanggal 14 Juni, saudari Yenita Ciuniadi 16 Juni, Ibu Sulau Lasan 16 Juni, Bapak Junaidi Kahang 17 Juni. Dan adapun jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan. Yang pertama, Bapak Junaidi dan Ibu Septiana 15 Juni, kemudian Bapak Igin Bilung dan Ibu Mesita 16 Juni, Bapak Sofian Aing dan Ibu Agustiani 17 Juni. Mari kita bersatu dalam doa. Kepada Allah yang memiliki kehidupan kami, yang terus memberikan panjang umur bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau, pada saat ini Bapa berdiri di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Dari janin Engkau memelihara mereka ya Bapa, hingga pada saat ini mereka pada usia sekarang ini, mereka tetap hidup dan tetap kuat sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Begitupun kami percaya perjalanan hidup mereka untuk selanjutnya, Tuhan ikut campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, usia panjang di dalam tangan Tuhan, rumah tangga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang melaksanakan ibadah pada kesempatan pagi hari ini, mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan, baik itu kantong merah dan kantong biru dan aksi dana, dan kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Melanda hidupmu bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi kami menghampiri takhta-Mu yang Maha Kudus, menaikkan syafaat kami ke hadirat Tuhan. Ampuni kekurangan tindakan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Suci, kuduskan dan layakkan kami terus menaikkan doa kami ke hadirat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh jemaat GKI Malinau Kota, agar mereka selalu dalam lindungan Tuhan, selalu menyertai mereka dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, sampai orang tua dan lansia. Engkau memberkati mereka Bapa, tetap memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Masa pertumbuhan anak-anak serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa pendidikan anak-anak serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pekerjaan orang tua kami yakin dan percaya berkat Tuhan selalu ada bagi mereka. Biarlah lewat semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Pada saat ini menyerahkan mereka dalam pergumulan mereka sehari-hari. Mereka bergumul tentang kesehatan mereka. Engkau tabib yang ajaib. Pemulihan yang sejati hanya datang daripada Allah. Kami yakin dan percaya Engkau tidak membiarkan mereka bergumul lebih daripada kekuatan dan kemampuan mereka. Tetapi kami akan percaya Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang mereka alami tidak di luar kemampuan mereka. Tuhan tetap memberikan pertolongan, pemulihan dan kesembuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pemulihan datang daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu yang dalam pekerjaan masing-masing, dalam pemerintahan, sebagai wira swasta, honorer, dan juga pekebun petani. Kami yakin percaya Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah lewat semuanya itu mereka memuliakan nama Tuhan di surga. Pada saat ini ya Bapa, menyerahkan setiap program yang akan dilaksanakan untuk ke depan ini. Kami yakin percaya Tuhan akan menolong berkati panitia pembangunan. Semua dana biaya yang kami butuhkan, Tuhan tetap menyiapkannya, menyediakannya. Lewat semuanya itu, semua yang dikerjakan berjalan dengan baik oleh karena ikut campur tangan Tuhan. Pada situasi saat ini Bapa, kami memerlukan jamahan dan pertolongan yang datang daripada Allah. Pada saat ini merajalela COVID-19, ada memiliki rasa ketakutan, kekhawatiran tentang kesehatan dan kekuatannya. Tetapi di dalam Yesus Kristus kami tetap terjaga, kami tetap dilindungi, kami dapat ditolong oleh karena pertolongan Tuhan. Pada saat ini menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini dalam masa karantina, kami percaya pemulihan sejati hanya datang daripada Yesus Kristus. Lewat semuanya itu ya Bapa, nama Tuhan dimuliakan. Menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan semua rakyat Indonesia yang memerlukan jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dari orang-orang miskin sampai orang kaya. Biarlah Tuhan menolong mereka yang pada saat ini dalam proses karantina. Engkau akan menolong berkati kesabaran, kuatan, pemulihan yang datang daripada Allah. Menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, persembahan pada hari ini. Biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan, menolong, menyokong, membantu pelayanan di dalam jemaat ini. Engkau berkati tangan anak-anak Tuhan yang telah memberi sesuai dengan kerelaan hati mereka masing-masing. Lipat ganda berkat yang datang daripada Allah. Tingkap-tingkap langit berkat Tuhan terbuka bagi mereka, agar mereka beroleh berkat yang datang daripada Tuhan. Mereka melihat cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka merasakan berkat yang datang daripada Allah. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih Engkau tetap memberikan kami umur panjang. Terlebih Engkau tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Pengarahan oleh Allah Roh Kudus dalam hati kami. Agar kami dapat menerima dengan baik firman Tuhan. Menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi saluran berkat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah semuanya itu dapat dilakukan hanya untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah menaikkan doa seperti ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan peliharaku.
hari demi hari yang kita lalui, kita yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga dan menolong dan memelihara kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap setia. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita angkat pujian ini. Selalu berganti kasih Tuhan, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Keyakinan kami Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai
kepada hambanya kami persilakan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kepada seluruh anggota jemaat Tuhan yang pagi hari ini sungguh bersuka cita untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan sampai pada hari ini, merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan pada hari ini. Saya membawa kita dari firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Terdapat di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang 12 yang telah dibaca oleh Singar tadi. Saya tidak mengulangi membacanya. Namun beberapa ayat pada pasal yang ke-13 akan saya kutip untuk memberikan keterangan lewat penjelasan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Ketika mereka tiba di suatu tempat padang gurun Paran, Allah berfirman kepada Musa untuk memilih 12 orang dari setiap suku yang ada di Israel untuk pergi mengintai Kanaan. Karena di sana mereka harus meneliti bagian struktur pemerintahan. Yang mereka teliti tata kota, meneliti susunan pemerintahan. Mereka juga meneliti perkebunan, pertanahan, dan keamanan, dan lain-lain sebagainya. Demikian tugas mereka diberikan oleh Musa kepada ke-12 pengintai-pengintai itu. Saudara-saudara, perjalanan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan atau ke tanah perjanjian merupakan sebuah cerita kehidupan yang penuh dengan warna. Ada saatnya mereka mengalami keadaan yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan mujizat serta kemenangan atas musuh-musuh mereka. Dengan itu mereka bersukacita, mereka senang bergembira atas pencapaian yang mereka nikmati. Namun di sisi lain, di pasal 14 dalam Bilangan ini menjelaskan bagaimana umat Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita lanjut dengan firman Tuhan ini, saya bawa kita dalam berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Kami mempersiapkan diri kami dengan sepenuhnya untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong hamba-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini menjadi pelajaran yang baik bagi kami untuk memberikan kami kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup ini. Bapa, penyertaan-Mu akan kami harapkan terus sampai selesai firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon semua. Amin. Kita lihat apa yang merupakan ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Saya mau memberikan judul firman Tuhan pada hari ini ialah ganjaran di balik ketakutan. Ganjaran di balik ketakutan. Ya. Ketakutan yang dialami oleh orang Israel ini merupakan gambaran tentang kehidupan orang percaya yang seringkali juga berada dalam situasi yang seperti ini. Ada beberapa pelajaran penting sehubungan dengan ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama, penyebab ketakutan. Bilangan pasal 13 ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Seperti apa yang saya katakan tadi, ada beberapa ayat di dalam pasal yang ke-13 saya kutip untuk menjelaskan keterangan pada pasal yang 14. Bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa karena mendengar informasi dari ke-10 pengintai tentang tantangan yang akan mereka hadapi. Ayat yang ke-33.
Mereka katakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami melihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara, Kanaan merupakan tempat yang disediakan oleh Allah bagi umatnya. Ketika Allah memimpin umatnya masuk ke Kanaan, bukan berarti di Kanaan tidak ada masalah. Bukan berarti di Kanaan tidak ada tantangan. Bukan di Kanaan berarti tidak ada pergumulan. Justru Allah mengkehendaki umatnya menghadapi tantangan bersama dengan Dia. Allah mengkehendaki umatnya menghadapi segala pergumulan bersama dengan Tuhan. Allah mengkehendaki semua umatnya menghadapi segala permasalahan bersama dengan umatnya. Karena bersama dengan umatnya, mereka dapat menantang, dapat menyingkirkan segala permasalahan yang ada. Karena bersama dengan Allah, mereka pasti mendapat kemenangan. Karena Allah bersama dengan mereka. Karena Allah bersama dengan mereka, mereka dijamin aman, terkendali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 28 dan 32 mengatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudara, juga mereka ke-10 pengintai yang bukan Yosua dan Kaleb, ke-10 pengintai yang lain. Mereka menyampaikan berita, mereka menyampaikan kabar kepada orang Israel. Kabar busuk, kabar hoax, berita hoax. Mereka katakan, negeri yang telah kami lewati untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Dan orang-orang yang kami lihat di sana tinggi-tinggi perawakannya. Aduh, ketakutan. Ketakutan menguasai bangsa Israel, saudara-saudaraku. Karena 10 pengintai yang menyampaikan informasi yang telah mereka rekayasa dan bertujuan untuk memberikan rasa takut, menciptakan ketakutan kepada bangsa Israel. Ketakutan menguasai bangsa Israel karena mereka terlanjur percaya akan berita atau informasi yang disampaikan oleh ke-10 pengintai itu yang bersikap pesimistis dan bermental penakut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati dengan segala informasi yang kita dengar dari segala penjuru. Kita tidak mengetahui apakah itu berita yang fakta atau berita hoax. Jangan membiarkan segala informasi itu menguasai kehidupan kita sehingga melemahkan iman kita kepada Allah. Jangan juga kita membesar-besarkan masalah yang ada. Karena masalah itu hanya akan menambah rasa takut di dalam kehidupan kita. Kita lihat bagian yang kedua, ekspresi ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Pasal 14 ayat 1 dan 2 mengatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersujudlah mereka kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir dan di padang gurun ini. Beberapa ekspresi ketakutan yang terjadi pada bangsa Israel, saudara-saudara. Karena mereka mendengar informasi. Mereka mendengar informasi dari 10 orang pengintai. Orang-orang Israel menangis dengan suara yang nyaring. Ya, tangisan hanya menambah ketakutan pada diri mereka. Tangisan hanya menguras tenaga, menguras
energi yang ada di dalam diri, sehingga melemahkan semangat untuk menghadapi tantangan dan persoalan yang ada di hadapan kita. Selain mereka menangis, mereka juga bersungut-sungut. Ini ekspresi yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan bersungut-sungut kepada Harun. Karena Musa dan Harunlah yang memimpin mereka. Musa dan Harun menjadi masalah. Musa dan Harun yang mereka merupakan sasaran kemarahan bangsa Israel. Selain mereka bersungut-sungut, mereka mempersalahkan. Mereka mempersalahkan Tuhan karena Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir. Karena ekspresi ketakutan yang terjadi dalam hidup mereka, ketakutan yang luar biasa, mereka bersungut-sungut. Mereka berpikir negatif kepada Tuhan. Kemudian karena ketakutan yang menguasai kehidupan bangsa Israel, mereka stres. Mereka menginginkan kematian itu lebih cepat kepada diri mereka sendiri. Karena ketakutan yang luar biasa yang mereka telah dengar dari ke-10 pengintai itu. Kemudian kita lihat karena ketakutan yang menguasai bangsa ini, mereka mengambil keputusan yang salah. Mereka mau mengangkat seorang pemimpin untuk membawa mereka kembali pulang ke Mesir. Ini keputusan yang salah karena mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa itu. Mereka berusaha menyusun rencana untuk menyelamatkan diri mereka. Karena mereka percaya bahwa rencana itu adalah rencana yang tepat. Karena ekspresi ketakutan yang terjadi pada bangsa ini, bangsa Israel juga mengancam akan melempar Kaleb dan Yosua dengan batu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengalami ketakutan. Seharusnya kita harus bersikap tidak seperti orang yang tidak percaya. Harus sikap kita berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Kita tidak boleh menangis dan bersungut-sungut seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Allah adalah sumber pengharapan. Masalah yang ada di depan kita, tantangan yang ada di depan kita, pergumulan yang ada di depan kita, tidak membuat kita mempersalahkan orang lain, tidak membuat kita mempersalahkan pemimpin kita, tidak membuat kita mempersalahkan pemerintah, bahkan mempersalahkan Tuhan, melainkan sebaliknya. Ibu saudara, kita minta nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar, minta bimbingan daripada mereka, minta hikmat, minta jalan keluar dari Allah terhadap tantangan, terhadap pergumulan yang kita hadapi. Minta hikmat, jalan keluar dari sehubungan dengan masalah yang ada di hadapan. Yang ketiga, sikap yang dikehendaki Allah. Sikap yang dikehendaki Allah. Ayat yang ke-30 pada pasal 13 dan ayat dari pasal 14 ayat 6 sampai 9. Ayat 30 dalam pasal 13. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri ini. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb menerangkan hati bangsa Israel. Dia tidak memperkeruhkan suasana. Yosua dan Kaleb memiliki iman yang kokoh.
Mereka mengandalkan Allah. Mereka memiliki dan percaya akan janji Allah. Perkataan mereka, bukti perkataan Yosua dan Kaleb menunjukkan sikap mereka yang benar di hadapan Tuhan. Ayat yang 9 mengatakan, jangan takut kepada bangsa-bangsa ini. Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, ini sikap yang dikehendaki Allah kepada kita. Tidak berontak dan memiliki keyakinan yang kuat akan penyertaan Allah. Memiliki sikap optimis bahwa semua masalah, semua tantangan, semua pergumulan pasti akan berlalu, selesai, habis. Kaleb memiliki jiwa yang lain. Ayat 24. Jiwa yang lain sini menunjukkan pada keteguhan hatinya, pada pendiriannya yang kuat. Ia tidak bimbang, tidak goyah terhadap masalah. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat 24 pada pasal 14 mengatakan, waktu menghadapi masalah, Kaleb tidak mengikuti rasa takutnya. Dia tidak terpengaruh dengan tantangan yang ada. Dia tidak terpengaruh dengan masalah, dengan persoalan pergumulan yang ada di hadapannya. Tetapi dia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yang terakhir, respon Allah. Respon Allah. Pada pasal 14 ayat 11 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Respon Allah kepada Musa. Respon Allah kepada Yosua dan Kaleb. Respon Allah kepada mereka yang takut dan bersungut-sungut. Allah memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Ayat yang ke-12. Allah tidak mengizinkan mereka yang telah 10 kali mencobai Allah untuk masuk ke tanah Kanaan. Ayat yang ke-22 dan 23 pada pasal 14. Semua orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas akan mati di padang gurun. Ayat 34. Ke-10 pengintai yang menyampaikan berita hoax, kabar yang tidak sesuai dengan fakta, akan mendapat tulah dan mati. Kita lihat bagaimana respon Allah terhadap Musa. Allah menjanjikan berkat bagi Musa. Ayat yang ke-12 mengatakan, Allah menjadikan bangsa itu lebih besar, lebih kuat daripada mereka yang sekarang. Itu janji Allah kepada Musa. Musa menjadi bangsanya lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Allah mengabul permintaan Musa untuk mengampuni bangsa Israel dan kesalahan-kesalahan mereka. Respon Allah kepada Yosua dan Kaleb, mereka tetap hidup walaupun umur mereka 20 ke bawah, 20 ke atas, tapi mereka diizinkan Tuhan memimpin bangsa Israel yang berumur 20 ke bawah untuk masuk tanah Kanaan. Karena apa? Karena Yosua dan Kaleb memiliki keyakinan yang teguh, percaya yang sungguh kepada Tuhan yang memimpin mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah masih bangsa Israel memimpin mereka, namun Allah
menghitungkan pelanggaran yang mereka lakukan. Allah mengasihi saya dan saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan. Mengasihi kita dengan sempurna. Tetapi tidak mengasihi pelanggaran kita. Allah tidak mengasihi dosa. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah hari penting untuk kita membebaskan diri dari ketakutan. Karena ketakutan bukanlah rancangan Allah bagi kita. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Saudara, mari kita berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman bersama dengan Kristus Yesus setiap hari dalam meraih janji-janji Tuhan kepada kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Yang bagus. Hamba tahu bahwa hamba tidak mampu. Namun Roh Kudus bekerja. Berikan penjelasan yang sebaik-baiknya kepada jemaat Tuhan yang mendengar. Sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan bagi kami semua. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh mengikuti persekutuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan rasa ungkapan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian mengatakan, satu-satu yang kuandalkan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Satu
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Hanya kepada Allah segala puji dan syukur dipersembahkan. Karena Engkaulah yang patut menerima segala pujian kami. Kami bersyukur Tuhan telah menolong kami dalam ibadah, telah menjamin dari awal sampai berakhir dengan selamat. Kami bersukacita karena Tuhan menyertai kami. Jemaat Tuhan yang kekasih, bersukacitalah di tempatmu, di keluargamu. Jika engkau dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Puji Allah, pohon berkat. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Allah dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dari mimbar pelayanan pada pagi hari ini, Gembala dan BPJ mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.